Baiklah, saya Regina Putri, NIM 1930110007. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi alkohol dan aldehid. Poin-poin yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, tata nama alkohol. Yang kedua, isomer alkohol. Yang ketiga, reaksi-reaksi alkohol. Yang keempat, tata nama aldehid. Yang kelima yaitu reaksi dan sifat aldehid. Inilah 5 poin yang akan kita pelajari mengenai materi aldehid dan alkohol. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu tata nama alkohol. Tata nama alkohol. Alkohol mempunyai rumus yaitu ROH. OH adalah gugus fungsi dari alkohol. Alkohol merupakan turunan dari alkana. Untuk alkana, rumusnya yaitu CnH2n ditambah 2. Sedangkan untuk alkohol, rumusnya yaitu CnH2n ditambah 1OH. Alkohol merupakan turunan dari alkana, yaitu di mana H digantikan dengan gugus OH. Contohnya yaitu CH4. Untuk alkohol berarti turunan dari alkana yaitu CnH2n tambah 1 berarti CH5OH. Untuk alkana itu diberi belakangnya yaitu ana. Sedangkan untuk alkohol yaitu anol. Jadi untuk CH4 yaitu metana. Sedangkan untuk alkohol, untuk rumus CH5OH yaitu metanol. Selanjutnya yaitu tata nama alkohol. Tata nama alkohol atau alkanol. Tata nama alkohol atau alkanol itu yaitu sesuai dengan aturan IUPAC. Itu yang pertama, cari rantai induk. Rantai induk di sini yaitu rantai terpanjang yang melalui gugus OH. Selanjutnya yaitu yang kedua, cari rantai induk, kemudian cari
cabang yang dekat dengan rantai induk, Yang ketiga, jika gugus OH terletak di sebelah kanan atau kiri, maka penomoran dimulai yang dekat dengan gugus OH. Tetapi jika gugus OH terletak sama antara kiri dan kanan, penomoran dimulai dari yang melewati banyak cabang. Selanjutnya yang keempat, jika cabangnya sama diberi awalan. Dan yang kelima aturannya yaitu jika cabang berbeda itu sesuai dengan aturan alfa beta, yaitu contohnya etil, metil, isopropil. Maka penomoran untuk cabangnya sesuai dengan aturan alfa beta, yaitu lebih didahulukan etil, kemudian isopropil, baru metil. Untuk contoh contohnya yaitu CH3, CH2, CH3, OH, CH2, CH3, CH2, CH3. Jadi untuk contoh soal yang ini, penomoran dimulai dari yang pertama, yaitu mencari rantai induk dari senyawanya. Jadi rantai induk yang digunakan yaitu 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kemudian penomoran dimulai dari yang dekat dengan gugus OH. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk penomoran dimulai dari yang sebelah kanan. Selanjutnya jika gugus selanjutnya untuk menentukan nama dari senyawa ini yaitu dengan cara melihat cabangnya. Yang pertama ini adalah metil. Ini adalah etil. Jadi untuk penomoran didahulukan yang etil. Berarti nama dari senyawa ini yaitu 4 etil
5-metil OH terletak pada nomor 3, berarti 3, 7 yaitu heptanol. Berarti nama dari senyawa ini yaitu 4-etil, 5-metil, 3 heptanol. Selanjutnya kita masuk ke isomer dari alkohol. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tata nama alkohol trivial. Tata nama trivial. Tata nama trivial ini yaitu memiliki rumus ROH. R merupakan gugus alkil, sedangkan OH merupakan alkohol. Jadi, jika senyawa ini digabung maka namanya yaitu alkil alkohol. Contohnya yaitu contoh CCCOH. Jadi nama dari senyawa ini yaitu ini merupakan alkil, sedangkan ini merupakan alkohol. Jadi alkilnya yaitu kalau C-nya 3 berarti propil. Berarti nama dari senyawanya yaitu propil alkohol. Selanjutnya kita masuk ke isomer alkohol. Isomer alkohol. Isomer yaitu senyawa yang memiliki rumus umum yang sama, tapinya itu ada beberapa, yaitu isomer alkohol ini, yaitu yang pertama isomer rangka, yang kedua isomer posisi, yang ketiga isomer fungsi, yang keempat yaitu isomer ruang atau isomer optik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas yang pertama, isomer rangka. Yang pertama kita akan membahas mengenai isomer rangka. Isomer rangka. Isomer rangka yaitu rangkanya berbeda, tetapi gugus OH-nya tetap. Contohnya yaitu CH3, CH2, 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 OH, CH3, CH, CH3, CH2, OH. Jadi di sini rangkanya berbeda, yaitu ini merupakan rangka lurus, sedangkan ini rangkanya yaitu bercabang. Tetapi ini OH-nya tetap berada pada posisi nomor 1. Jadi ini disebut dengan isomer rangka. Selanjutnya isomer posisi, yaitu gugus OH-nya tetap. Gugus OH-nya berbeda tempat atau posisi.
tempat atau posisi. Contohnya yaitu CH3, CH2, CH2, CH2OH, CH3, CH, CH, OH, dan CH3. Baiklah, pada contoh ini yaitu isomer posisi, gugus OH-nya berbeda tempat atau posisi. Untuk yang ini, OH-nya terletak pada nomor 1, sedangkan ini OH-nya terletak pada nomor 2. Jadi namanya yaitu 1 butanol, sedangkan yang di bawah 2 butanol. Selanjutnya yang ketiga yaitu isomer fungsi. Isomer fungsi yaitu gugus fungsinya berbeda. Contohnya CH3, CH2, CH2, CH2OH, CH3, CH2, OCH2, dan CH3, C4H10O, C4H10O. Baiklah, pada contoh yang ini yang sebelah kiri memiliki rumus C4H10O, yang kanan memiliki rumus C4H10O. Yang membedakannya di sini yaitu gugus fungsi dari senyawa ini. Untuk yang sebelah kiri menggunakan gugus fungsi OH, sedangkan yang di sebelah kanan menggunakan gugus fungsi O. Jadi ini merupakan alkohol, sedangkan ini merupakan eter. Selanjutnya kita akan membahas isomer ruang atau isomer optik. Yang keempat, isomer ruang atau isomer optik. Isomer optik yaitu isomer yang memiliki C chiral atau C asimetris. Maksud dari C chiral atau C asimetris ini yaitu C yang mengikat 4 gugus atau atom yang berbeda. Selanjutnya contohnya yaitu C mengikat H, mengikat OH, mengikat CH3, mengikat CH2, dan CH3. Maksud dari C chiral di sini yaitu C ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Berbeda maksudnya yaitu yang pertama ini C mengikat H, ini C mengikat OH, C mengikat CH3, dan C mengikat C2H5. Jadi yang dimaksud di sini yaitu C ini merupakan C chiral. Untuk mengetahui jumlah dari isomer optik, bisa menggunakan rumus sigma isomer optik sama dengan 2 pangkat C chiral. Maksud dari 2 pangkat C chiral yaitu sigma isomer optik sama dengan 2 pangkat
berapa jumlah C kira yang terdapat dalam senyawa. Contohnya di sini yaitu C kiranya ada 1, berarti 2 pangkat 1, berarti jumlah isomer optiknya yaitu 2. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi dari alkohol. Yang ketiga reaksi dari alkohol. Baiklah, untuk reaksi-reaksi alkohol, yang pertama reaksi dengan logam Na KMgAl akan menghasilkan alkoksida logam dan gas hidrogen. Contohnya yaitu contoh dari reaksi yang pertama yaitu CH3CH2OH direaksikan dengan logam Na akan menghasilkan, untuk senyawa ini Na akan menggantikan posisi dari H, jadi H akan keluar, akan menghasilkan CH3CH2ONa ditambah H2. Di sini dikali setengah untuk menyetarakan reaksi. Jadi ini merupakan etanol, maka akan menghasilkan natrium etoksida. Untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator kimia yaitu KMnO4 atau K2Cr2O7. Yang pertama yaitu alkohol primer. Alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan alkanal, dan dioksidasi lagi maka akan menghasilkan asam alkanoat. Ini bisa dibalik, maka ini reaksinya reduksi. Selanjutnya untuk triknya yaitu untuk alkohol primer biasanya akan menggunakan angka 1, pakai iso dan N atau normal. Untuk selanjutnya yaitu alkohol sekunder. Alkohol sekunder jika dioksidasi akan menghasilkan alkanon, dan alkanon jika direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Trik asiknya yaitu bukan angka 1, dan juga merupakan isopropanol. Selanjutnya yaitu alkohol tersier.
Alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Selanjutnya yang ketiga, reaksinya yaitu alkohol mengalami reaksi esterifikasi, Trik asiknya yaitu jika mengalami reaksi esterifikasi itu di awalnya samol akan menghasilkan il-OAT. Selanjutnya yang keempat yaitu reaksi HX, PX3 dan PX5 menghasilkan alkil halida. Untuk reaksi dengan HX berarti ROH direaksikan dengan HX akan menghasilkan RX ditambah H2O. Untuk ROH ditambah PX3 itu akan menghasilkan RX ditambah H3PO3. Untuk ROH direaksikan dengan PX5 maka RX ditambah HX ditambah POX3. Selanjutnya reaksi yang terakhir yaitu reaksi yang terakhir dari alkohol yaitu yang kelima, alkohol bereaksi dengan H2SO4 pada suhu kurang lebih 180 derajat Celcius dihasilkan alkena, sedangkan pada suhu kurang lebih 140 derajat Celcius dihasilkan eter, yaitu eter. Selanjutnya yang keempat poinnya yaitu tata nama aldehid. Tata nama aldehid atau alkanol. Tata nama aldehid atau alkanal yaitu menurut IUPAC yaitu R C rangkap 2O H. C ini pasti akan terletak pada nomor 1. Berarti letaknya yaitu di ujung. Dan angka 1 tidak boleh ditulis. Untuk selanjutnya tata nama yang kedua yaitu akhiran ana akan menjadi anal. Contohnya yaitu etana
akan menjadi etanal, dan butana akan menjadi butanal. Contohnya yaitu contoh dari tata nama IPA. Contohnya, contoh CH3 CH3. Baiklah, yang pertama kita cari rantai induknya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya cabangnya yaitu 1, 2, 3. Berarti dimulai dari ini merupakan metil, etil, dan juga etil. Berarti dimulai dengan huruf E yaitu etil, berarti 2,3 di etil, 4 metil. Tadi angka 1 tidak boleh ditulis, berarti 6 yaitu heksana. 6 itu heksana. Jika itu dialdehid maka berubah menjadi heksanal. Jadi nama dari senyawa ini yaitu 2,3 di etil, 4 metil heksanal. Selanjutnya tata nama trivial atau lazim, yaitu yang pertama C1 yaitu formaldehid, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Untuk C2 yaitu asetaldehid. Yang ketiga propionaldehid. Yang C4 butiraldehid. C5 yaitu valeraldehid. C6 caproaldehid. C7 yaitu enantaldehid. C8 caprialdehid. C9 yaitu pelargonaldehid. Dan C10 capraldehid. Untuk tata nama atau aturannya yaitu yang pertama penomoran dekat gugus. C rangkap 2 OH. Yang kedua cabangnya nomor 2 diganti dengan alfa. Yang nomor 3 diganti menjadi beta. Yang keempat diganti menjadi gamma.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai yang kelima, reaksi dan sifat aldehid. Yang kelima, reaksi dan sifat aldehid. Selanjutnya yaitu sifat dari aldehid. Sifat aldehid. Yang pertama yaitu aldehid suku rendah. Aldehid suku rendah memiliki bau menyengat, sedangkan aldehid suku tinggi berbau harum. Yang kedua, aldehid bersifat polar sehingga aldehid suku pendek dapat larut dalam air. Selanjutnya yaitu reaksi aldehid. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi aldehid. Itu akan menghasilkan asam karboksilat. Selanjutnya yang kedua, reaksi adisi H2. Selanjutnya yang ketiga, reaksi aldehid dengan pereaksitolen. Yang keempat, reaksi aldehid dengan bereaksi Fehling akan menghasilkan endapan merah bata. Untuk yang kelima yaitu reaksinya aldehid mengadisi HCN akan menghasilkan senyawa hidroksi nitrit. Itulah reaksi dan sifat dari aldehid, yaitu reaksi aldehid yang pertama reaksi oksidasi aldehid akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, reaksi adisi H2
Yang ketiga, reaksi aldehid dengan pereaksi tolen akan menghasilkan cincin perak. Sedangkan untuk yang keempat, reaksi aldehid dengan pereaksi Fehling itu akan menghasilkan endapan merah bata. Dan yang kelima yaitu aldehid mengadisi HCN itu akan menghasilkan senyawa hidroksinitrit. Itulah materi yang dipelajari pada pertemuan mengenai materi alkohol dan aldehid.